Ini adalah tragedi Sambas tahun 1999. Tragedi paling mengerikan di tanah Kalimantan. Dua suku saling serang, yaitu suku Madura dan suku Melayu. Konflik ini meledak sebelum kerusuhan Sampit terjadi. Banyak yang menceritakan, tragedi Sambas adalah awal mula dari tragedi Sampit tahun 2001. Kerusuhan Sambas tahun 1999 adalah akumulasi kejengkelan masyarakat Melayu terhadap ulah oknum Madura. Dalam hitungan hari, suasana di Kabupaten Sambas yang semula normal berubah menjadi kepanikan. Jalanan dipenuhi warga yang berusaha menyelamatkan diri. Rumah-rumah terbakar ditinggalkan dan ribuan orang mengungsi. Ketegangan yang selama bertahun-tahun tersimpan akhirnya meledak menjadi salah satu konflik komunal terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Pertanyaan yang sering muncul dari tragedi ini adalah, apakah ini benar-benar terjadi hanya karena satu peristiwa? Ataukah sebenarnya ada persoalan yang jauh lebih dalam yang telah lama menunggu untuk meledak? Kabupaten Sambas dihuni oleh penduduk asli yang kebanyakan suku Melayu. Tahun 60-an, suku Madura berbondong-bondong mendatangi wilayah Kalimantan melalui program pemerintah. Suku Melayu dan suku Madura lama hidup berdampingan di wilayah Kabupaten Sambas. Penduduk asli Kalimantan mempunyai tradisi yang terbilang unik. Mereka menghormati setiap tamu yang datang, dan tradisi ini berlangsung hingga berabad-abad. Penduduk asli dikenal sangat ramah, saling tolong-menolong dalam bermasyarakat. Bahkan mereka menganggap tamu seperti keluarga. Namun, dalam kehidupan sosial, banyak ketegangan seringkali terjadi. Seringkali terjadi perselisihan pendapat, persaingan ekonomi, maupun berkurangnya kepercayaan. Hal ini juga terjadi di lingkup masyarakat Melayu dan Madura. Jika melihat konflik Sambas tahun 1999 antara suku Melayu dan suku Madura, tragedi ini akan terlihat seperti sebuah ledakan yang muncul secara tiba-tiba. Tapi, sejarah menunjukkan hal yang berbeda. Akhir tahun 1996, terjadi konflik etnis yang melibatkan suku Dayak dan suku Madura yang terjadi di Sanggau Ledo. Berjarak kurang lebih 50 km dari Sambas. Konflik ini terjadi dari bulan Desember 1996 hingga bulan Januari 1997. Perkelahian ini bermula dari kejadian yang sangat sepele. Senggolan antara pemuda ketika ada pertunjukan musik dangdut di sebuah resepsi perkawinan di Pasar Ledo. Kejadian bermula ketika di antara kelompok penonton menyenggol seorang perempuan. Diketahui lebih lanjut, perempuan tersebut dari kelompok pemuda Madura dan yang menyenggol dari kelompok suku Dayak. Merasa tidak terima teman perempuan mereka tersenggol, sekelompok pemuda Madura kemudian mengeroyok pemuda dari suku Dayak. Perkelahian tidak terelakkan. Di antara pengeroyok tadi, tiba-tiba ada yang menghunus senjata tajam ke arah pemuda Dayak. Kemudian pemuda Dayak segera dilarikan ke rumah sakit Bethesda Kecamatan Samalantan, tak jauh dari Pasar Ledo, lokasi pertunjukan musik dangdut. Lantas tersiar kabar, pemuda suku Dayak yang menjadi korban pengeroyokan meninggal dalam perjalanan. Padahal pemuda Dayak tersebut masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Namun, desas-desus telah menyebar. Amarah telah meledak. 30 Desember 1996, ratusan warga Ledo menyerbu kecamatan Sanggau Ledo yang kebanyakan berisi orang Madura. Tawuran massal tak terhindarkan. Namun, serangan dadakan tersebut tak mampu ditahan oleh warga Madura yang tinggal di Sanggau Ledo. Dalam waktu singkat, konflik meluas ke berbagai wilayah. Korban jiwa mulai berjatuhan, ribuan orang mengungsi, dan hubungan antara komunitas ini mengalami kerusakan yang sangat serius.
Pemerintahan setempat dan tetua suku kemudian segera menanggulangi konflik ini. Pada tanggal 2 Januari 1997, konflik mulai reda. Kedua belah pihak bersedia membantu aparat keamanan untuk menenangkan situasi. Tetapi di pelosok-pelosok suasana masih panas. Di Kabupaten Sambas akhir tahun 90-an, hubungan suku Melayu dan suku Madura tiba-tiba memanas. Semuanya terjadi akibat konflik ekonomi. Suku Melayu dan Madura bekerja di bidang yang sama, petani, pedagang, dan buruh di pasar. Berebut mata pencaharian menjadi masalah utama. Namun, suku Madura yang dikenal gigih dalam bekerja dapat dengan mudah menguasai pasar. Sering terdengar kabar, oknum orang Madura melakukan kekerasan di pasar. Perkelahian kadang pecah antara orang Melayu dan Madura di pasar. Hal ini menjadikan suku Melayu mulai habis kesabaran. Suku Melayu mulai melakukan perlawanan atas kekerasan yang dilakukan oleh oknum Madura. Perlawanan kecil berubah menjadi perkelahian, dan perkelahian kecil merembet ke kerusuhan besar. Hal yang ditakutkan terjadi 17 Januari 1999. Terjadi aksi pengeroyokan seorang pemuda Madura bernama Hasan. Hasan tertangkap ketika hendak mencuri sepeda motor di wilayah desa Parit Setia yang kebanyakan dihuni oleh suku Melayu. Hasan dihakimi hingga babak belur oleh warga sekitar. Dalam keadaan yang payah, Hasan diserahkan ke kepolisian. Sore hari setelah diserahkan ke kepolisian, Hasan dibebaskan dan dijemput oleh sekelompok warga Madura. Melihat kondisi Hasan yang babak belur, keluarga, tetangga, dan warga Madura lain marah besar. Kepada keluarganya, Hasan mengaku salah masuk rumah dalam kondisi mabuk berat. Akan tetapi, tidak ada yang tahu Hasan berkata jujur atau tidak. Dengan pengakuan Hasan ini, kelompok orang Madura benar-benar tersulut api amarah. Saat itu juga, mereka berencana untuk melakukan aksi balas dendam. Sebenarnya, aksi ini sudah dicegah oleh para tetua suku, tapi amarah sudah terlanjur besar. 19 Januari 1999, dengan mengendarai truk terbuka dan puluhan motor, kelompok orang Madura melakukan aksi balas dendam. Acungan celurit dan teriakan menggema di jalanan menuju desa Parit Setia. Di desa Parit Setia sendiri, warga sudah mendengar tentang aksi balasan dari orang Madura. Dengan keadaan panik dan tidak siap, mereka bersembunyi di rumah masing-masing. Warga Parit Setia hanya bisa mengintip dari dalam rumah saat orang Madura tiba di desa Parit Setia. Korban pertama dari kelompok Madura adalah seorang petani yang baru saja kembali dari ladang. Petani itu dikeroyok beramai-ramai hingga terkapar dan kehilangan nyawa. Warga desa yang melihat itu tersulut amarah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena belum bersiap dengan penyerangan kelompok Madura. Korban selanjutnya bernama Wasil, seorang warga Parit Setia yang tidak sengaja lewat dan melihat pengeroyokan. Nasib naas menimpa Wasil. Ia dikejar tanpa ditanyai terlebih dahulu. Wasil dikeroyok oleh kelompok Madura. Ayunan celurit mengayun ke tubuh Wasil. Wasil sempat melarikan diri dalam peristiwa itu. Namun apa daya, karena luka-luka parah Wasil terhuyun di area pasar. Kelompok Madura tidak berhenti, lagi-lagi melakukan serangan brutal. Korban selanjutnya adalah kepala desa. Mereka mendatangi rumah kepala desa. Serangan itu menghilangkan nyawa kepala desa. Setelah penyerangan ke kepala desa, kelompok orang Madura merasa puas.
mereka kembali ke desa mereka dan berteriak senang atas kemenangan mereka atas suku Melayu. Sepanjang jalan, teriakan orang Madura menggema. Hal ini memicu kemarahan warga Melayu. Kejadian ini menyebar dengan cepat di wilayah Sambas. Warga Melayu tidak terima. Dengan bantuan sekelompok suku Dayak, mereka menghimpun kekuatan, merencanakan balas dendam. Dan tak lama setelah peristiwa penyerangan dari suku Madura, suku Melayu dan suku Dayak bersikeras. Dendam harus dibayar tuntas. Secara tiba-tiba, suku Melayu dan suku Dayak menyerang perkampungan Madura. Peristiwa mengerikan akhirnya pecah di Kabupaten Sambas. Warga Madura yang tidak siap berhamburan melarikan diri. Hal ini tidak dibiarkan oleh kelompok suku Melayu. Mereka memburu setiap titik perkampungan Madura. Setiap jengkal tempat persembunyian disusuri. Pengejaran terhadap orang Madura masif dilakukan di perkampungan, di ladang warga, dan di keramaian pasar. Seakan waktu itu tidak ada tempat aman bagi orang Madura untuk bersembunyi. Di perkampungan, rumah-rumah disisir. Rumah yang diyakini milik orang Madura digeledah. Jika rumah kosong, saat itu juga rumah dirusak dan dibakar. Saat itu, keadaan Kabupaten Sambas sangat mencekam. Tubuh tak bernyawa tergeletak di jalanan. Bau asap rumah terbakar menyelimuti perkampungan orang Madura. Dan bagi orang Madura yang masih selamat, pelarian adalah jalan satu-satunya. Pemerintah dan aparat keamanan setempat tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk mencegah. Tapi apa daya, kemarahan masyarakat Melayu dan Dayak sudah mendidih. Seolah aksi ini tidak dapat ditanggulangi. Aksi ini berhenti di wilayah Kabupaten Sambas ketika pemerintah pusat menerjunkan ribuan prajurit militer ke daerah konflik. Tetapi keadaan Kabupaten Sambas sudah sangat mengerikan, bahkan terlalu sadis untuk diceritakan. Evakuasi oleh pihak militer dilakukan di tengah situasi yang mencekam. Kurang lebih 1.000 orang ditemukan sudah tidak bernyawa. Ada beberapa korban ditemukan oleh pihak militer sudah tidak utuh dan mengenaskan. Ratusan orang Madura lainnya berhasil diselamatkan dan dirawat di rumah sakit yang dijaga ketat oleh pihak militer. Menurut catatan pihak independen, terdapat ratusan orang yang dinyatakan hilang. Sementara kurang lebih 30.000 orang Madura harus diungsikan secara massal ke kabupaten atau kota lain di luar wilayah Sambas. Pada akhirnya, tragedi Sambas bukan hanya tentang angka korban, bukan hanya tentang konflik, dan bukan hanya tentang perbedaan identitas yang memisahkan manusia. Tragedi ini adalah pengingat bahwa sebuah masyarakat bisa berubah dalam waktu singkat. Ketika rasa percaya mulai hilang, ketika prasangka dibiarkan tumbuh, dan ketika masalah-masalah lama tidak benar-benar terselesaikan. Sejarah tidak seharusnya dipelajari untuk menumbuhkan kebencian. Sejarah dipelajari agar kita memahami bagaimana sebuah tragedi bisa terjadi sehingga kesalahan sama tidak terulang di masa depan.